Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah shaum Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Beserta rangkaiannya gitu. Bukan hanya puasanya saja, tapi rangkaian puasa. Kemudian yang ketiga, kami juga atas nama panitia Ramadan sekaligus ini dan sekaligus juga takmir masjid memohon maaf apabila selama melayani Bapak Ibu jamaah semuanya dalam rangka untuk memakmurkan masjid kita ini banyak salah dan khilaf, maka sekali lagi mohon untuk diberikan pintu maaf. Dengan pintu maaf itulah insya Allah berarti kita bisa meningkat ya, sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi Bapak Heri Santoso. Kemudian yang keempat, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid kita ini setiap tahun selalu memenuhi beliau dengan keberangkatan jemaah haji. Ini sungguh sebuah karunia yang sangat luar biasa. Tahun ini ada 4 orang, yaitu yang pertama Bapak Ahmad Nasirin, mohon maaf. Ya, Bapak Nasirin Mustaqim. Kemudian yang kedua Bapak Iman Haryanto beserta ibu ya sekalian. Dan yang satu lagi adalah Mas Hendra ya, Mas Hendra yang saat ini sudah kembali ke Bogor karena memang tugas, tapi insya Allah nanti tetap kita doakan bersama-sama. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan kita bahwa setiap tahun kita jamaah kita ada yang menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan nantinya mudah-mudahan beliau-beliau di dalam melaksanakan ibadah haji akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan rukunnya, menjalankan wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya di dalam ibadah haji, dan kembali yang mulai dari berangkat sampai kembali betul-betul nanti akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hajjan mabrur. Allahumma amin. Jadi ini yang terakhir, saudara-saudaraku semuanya. Untuk saudara-saudaraku semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan Allah ijabah, dan dengan demikian mudah-mudahan salah. Jamaahnya banyak, jumlahnya 1000 orang kurang lebih. Acaranya wisuda santri yang disuruh ceramah saya waktu itu. Tak kira santri ini cilik-cilik Bapak Ibu. Ternyata santrinya itu sepuh-sepuh. 200 orang yang diseragami itu berada di depan, di sebelah saya. Saya duduk di depan. Nah, yang menarik itu ketua panitianya. Saat ketua panitia maju memberi sambutan, pegang mic, uluk salam, mukadimah selesai, tangannya di Bapak Ibu, saya ini mu'alaf. Baru 2 tahun saya menjadi orang Islam. Dibimbinglah aku oleh seorang ustadzah untuk bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah saya dengan mudah membaca Al-Quran. Dan selama keislaman saya 2 tahun sudah khatam 7 kali. Alhamdulillah. Aku lungguh meneng wae kaya-kaya iki kok nasihati diriku.
baru 2 tahun jadi orang Islam, sudah hatam berapa tadi? 7 kali. Mula-mula mboten ajeng takon jenengan pun hatam ping pinten gitu. Makin enggak menyakiti gitu. Oleh karenanya introspeksi diri saja, jangan sampai seumur-umur tidak sempat menghatamkan Al-Qur'an. Oleh karenanya nasihat saya, mari kita harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an meskipun hanya dibaca saja itu ada nilai pahalanya. Jadi kita semua pada hari ini, kamu menangis. Waktu sampai ke ayat ini, aku teringat mu'alaf yang lain. Apakah ada yang mengajari mereka membaca Al-Quran sebagaimana aku diajari? Lalu suamiku mendekap diriku dengan kencang sekali sambil berkata, istriku, aku suamiku rela mengantarkanmu. Di mana itu mu'alaf itu? Ajari mereka membaca Al-Quran. Saya siap menjadi relawan-relawan dan saya mengantarkan dengan kebahagiaan. Ayo istriku, kamu aku antar. Pak Mahajiku dari mereka ini yang berseragam ini, berbulan-bulan kami datangi rumah-rumahnya dengan jadwal sakselane mereka. Terkumpullah 200 orang ini. Tentu saja bukan mu'alaf semua, ada pula orang muslim yang lama belum bisa baca Al-Quran, gabung kepada kami dan akhirnya berhasil menghatamkan jilid 1, 2, 3 sampai 6. Dan akhirnya hari ini mereka ingin membaca Al-Quran. Nanti akan baca 3 ayat surat Al-Mu'minun. Mohon nanti di cross check bila mana ada tajwid, makhraj dan kesalahan di sana. Saya yang mengajari mereka, tegurlah saya Pak Mahrozi. Masya Allah. Masya. Saya jadi teringat hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah, kalimat-kalimat baik. Bila mana orang itu mau menjaganya, maka Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, yang tidak pula diduga-duga. Di kampung saya itu ada orang yang namanya itu Pak Tukino. Beliau senangnya azan. Ketemu saya di Masjid Amar Makruf Menayung Lor. Kalau ada yang Menayung Lor, Menayung Lor itu Ring Road Selatan, sisi sini sebelah Mangkunismo. Saya mengisahkan ini karena ini memotivasi kita semua. Beliau ini ketemu saya tahun 87, saya mau masuk SMSR, sekolah seni rupa. Saya sholat di masjid itu. Beliau ini merangkul saya, Mas, suaranya seperti itu.